Oke, welcome Ye Cici. Halo. Perkenalan diri dulu dong. Di awal biasanya yang lain juga pada perkenalan diri. Coba. Perkenalan. Iya, perkenalan. Panggil aja Rie aja ya. Lebih sering dipanggil Rie sih. Rie asal Jawa Timur, Surabaya lebih tepatnya. Oh. Apalagi ya? Bingung juga aku bilang ini. Terus itu cicinya pajangan. Kalau Cici itu panggilan khusus di rumah doang sih. Enggak, bentar. Itu maksudnya Cici itu nama atau sebutan kakak? Cici, kakak. Oh bukan, Cici itu panggilan nama. Panggilan nama. Oh, baru tahu ada yang panggilnya Cici. Artinya apa tuh namanya? Nggak ada arti sih sebenarnya. Itu cuma panggilan panggilan khusus lah untuk orang rumah. Panggilan sayang dari orang rumah. Nah, betul. Oh benar, ya udah. Oke, jadi Rie Cici ini nama asli bukan kan? Oh, of course bukan dong. Bukan. Nah, Rie-nya itu ide dari mana tuh? Kan kalau Cicinya tadi udah. Kalau Rie itu nama tengahnya nama pena. Jadi aku punya nama panjang. Oke. Nama panjang. Nama panjang aku. Nama panjang asli. Nama panjang asli. Aku singkat jadi nama pena itu Arieta. Nah, terus yang di reality nama pena itu kayak kamu bikin karya seni. Okay. Nah, pasti ada tanda tangannya kan, ada nama tersendiri. Nah, itu namanya nama pena. Nama siapa gitu ya? Nah, bisa dibilang kayak gitu. Atau enggak biasa daripada aku nulis nama created by bisa. Benar. Biar nulis daripada nulis nama asli ya. Nama asli terlalu panjang, disingkat aja. Jadi namanya apa tadi? Arieta. Iya, Arieta. Oke, terus jadi disingkat Rie. Tak ambil tengahnya aja, Rie. Lebih enak. Atau enggak ambil belakangnya? Rieta? Rieta atau Ari? Ari kan bisa. Kalau Ari kayak cowok. Iya, bener juga. Kalau Rieta itu cewek. Kan mungkin cowok itu. Soalnya waktu itu aku pakai nama Rie itu untuk biar agak sulit ketebak ini cewek apa cowok ya. Jadi harus nunggu aku open voice dulu baru ketahuan. Kamu suka yang ini ya, yang nggak tahu gendernya ya. Oke, suka yang tengah-tengah. Mau dibilang cowok, tapi suaranya cewek, gimana dong? Nggak bisa tuh yang tengah-tengah. Biar bingung. Nah itu dia. Jadi aku mainnya pertama itu di chat. Soalnya kadang orang kira itu aku cowok gara-gara cara ngechatnya itu kayak cowok. Pas diajak ngomong, loh kok cewek? Nah itu kesenangan tersendiri. Pertama kali kamu live pasti ketahuan dong langsung cewek. Oh ini cewek. Suaranya cewek. Oh iya. Kalau begitu kena suara langsung. Emang nama Rie ada yang cowok ya? Baru tahu loh. Rie apa ya? Kurang tahu juga sih. Cuma menurutku itu nama yang universal. Universal ya. Jadi bisa cewek bisa cowok lah ya. Oke, pokoknya intinya dia cewek guys. Ya itu. Jangan ketipu. Jangan tertipu. Oke, terus di bio kamu ada age 2 bintang years old. Itu maksudnya udah ini ya, angka depannya udah 2. Yang jelas udah 2 digit. Kepala 2. Oke. Tapi ini kamu cukup ini ya, biasanya kan orang walaupun dia mau share tentang dirinya kayak tempat tinggal, terus apapun, itu biasanya orang nggak ditulis. Jadi biarkan orang nanya, biarkan viewer nanya. Tapi ini kamu cukup nge-share ya, istilahnya cukup terbuka dengan identitas kamu. Kenapa tuh? Nggak takut? Itu enggak. Soalnya emang rencana awal aku main reality ini selain untuk melatih public speaking, soalnya aku punya grup kalau ngomong, itu aku juga pingin cari temen.
dari reality itu. Makanya aku sengaja Oke, sepanjang cari teman. mencari teman, pernah nggak yang ketemu musuh? Pernah nggak yang ketemu yang ngajak ribut? Ajak ribut enggak, belum. Selama ini masih belum. Oh, jadi nggak ada yang Kebanyakan nyolot ketemu ya? enggak ada. Rata-rata itu teman-teman yang malah jatuhnya konyol. Konyol gimana tuh? Konyol. Waduh. Konyol itu suka bercanda. Oh, oke. Suka bercanda. Tingkahnya juga Bercandanya rada tuh yang gimana gimana? ya? Ya bercandanya ya bercandanya bercanda. Tapi Nggak ada nggak yang toksik. kelewatan ya? Soalnya sejak awal enggak. Aku biasanya kalau pas awal pertemanan itu aku pasti bilang aku nggak suka orang toksik. Kalau kamu toksik, usahakan sama aku jangan sampai kamu toksik. Oh, oke. Jadi kayak ini ya, ada pengkhususan. Tolong sama gue jangan toksik gitu ya. Sama orang lain silahkan, Nah, terserah Anda. Ya kan itu jatuhnya. yes. Semua harus mengikuti keinginan Anda. Ya, oke. Tapi nggak apa-apa ya, bagus sih. Nggak ada ini ya, berarti family friendly ya live streamnya. Ya. Tapi gini, toxic itu sebenarnya relatif kan. I mean, kalau misalnya nih, kalau buat aku sendiri, toxic itu ada ketika seorang ngatain, misalnya si A nih ngatain si B, tapi itu serius gitu, kayak ngata-ngatain lu gini, lu jelek, bla 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 sampai pada ujungnya nyari ribut gitu. Tapi selama cuma misalnya sebatas teman, kan zaman sekarang teman kalau misalnya anak muda kan ngata-ngatain kan, lu gitu kan, itu kayaknya buat apa sih? Itu bukan toksik ya, kayak ya udah gitu, cara bertemannya dia seperti itu gitu. Nah, kamu gimana nih versi kamu, toksiknya tuh toksik yang gimana? Kan nggak semua sama gitu. Kalau yang menurutku sih, kalau orang Surabaya ya, biasa kan dominan, mohon maaf, pasti bilangnya COK kan. Dikit-dikit COK, dikit-dikit COK. Ya, kalau itu aku maklumin selama nggak menjadi kalimat akhir. Jadi kayak, kamu ngapain? Tit. Gitu aja, Tit. Gimana kalau gini aja, Tit? Nah, itu tuh mengganggu kalau menurutku. Nah, dan menurutku. Jadi kayaknya ini sedikit ya, kayak ngomong kasar sedikit langsung dibilangnya, oh kamu toksik gitu ya. Kalau sesekali nggak apa-apa. Sometimes kalau orang lagi emosi ya, cerita sesuatu terus kesel, pasti kan dia bakalan ngomong kan ya, umpatan-umpatan kayak begitu. Nah itu aku, it's okay, wajar, orangnya emang lagi kesel. Tapi kalau itu dibuat bahasa sehari-hari, intinya harus pada topiknya ya, jangan jangan saya nyapa, lu kamper gitu misalnya, lu gini, lu gitu. Oke, ngerti Pak. Jadi ya asalkan sebatas topiknya benar ya udah gitu, nggak masalah. Cuma kalau misalnya tiap kali begitu jangan sampai ya. Jadi itu toksik menurut ya guys. Menurut kita beda-beda soalnya, nggak bisa semuanya disamain. Oke, jadi Anda lahir di Jatin, Surabaya. Coba dong gimana bahasa Jawanya. Jawanya bisa banget nih kayaknya bahasa Jawanya. Coba ngomong apa ya, kalimat-kalimat yang bagus gitu, coba. Tapi kasih tahu ya artinya. Soalnya aku tidak tahu mengerti bahasa Jawa. Oh gitu. Apa ya bahasa Jawa? Sebenarnya banyak sih, tapi aku nggak bisa yang sampai terlalu bahasa formal. Kan biasa kalau ngajarin bahasa Jawa mungkin kayak kalimat dari mana, di mana, kayak gitu-gitu. Coba buat satu kalimat nih pakai bahasa Jawa gitu. terus artiin. Gini aja, kalau seumpamanya orang tanya-tanya ya umumnya ya umum. Yeah. Kamu dari mana? Sampean tiang pundi? Wow. Itu bahasa Jawanya yang baik atau yang kasar? Ada dua kan? Ada beda kan? Kalau misalnya yang lebih bagus sama yang lebih kasar. Ada bedanya. Jadi umumnya itu kamu ya, kamu itu kowe. Kowe itu biasa. Kalau kon itu kasar. Apa? Kalau kon, KON. Amat ya. Oke. Terus
Lanjut. Ya, enggak. Nah, kalau Lemah. yang kalau yang Pikirannya lebih halus pusatkan. itu, yang halus itu jenengan. Jeneng. Oh, benar. Jadi itu ada Jenengan. 3 ya? Yang biasa, yang kasar, sama yang halus. Di sini malah umumnya malah dibagi 3. Oke, menarik. Kayaknya di bahasa Indonesia nggak ada ya, cuma kamu. Oh, ada sih kalau misalnya kamu, elu, sama anda. Kayak gitu ya. Nah, iya bisa dibilang seperti itu. Oke. Ada juga ya bahasanya. Cuma kalau misalnya di Inggris kayaknya you semua deh, you tetap you deh. Nggak ada elu, nggak Iya ada. sama aja. Iya. Kalau di Inggris sama. Oke, terus lanjut gimana lagi? Apa ya? Gini aja, coba kamu kasih contoh kalimat, nanti aku artiin bahasa Jawa. Gini deh, kalau misalnya nanya apa kabar? Apa kabar? Apa kabar sih? Apa kabar? Piye kabare? Gitu. Oh, itu halus semua atau ada kasarnya? Ada ininya juga yang biasa juga? Oh enggak, itu biasa sih, umum. Oh, biasa. Yang halus gimana? Sama. Yang kasar sama juga? Kalau kasar lebih singkat sih. Kabarnya piye? Ngono. Bedanya apa ya? Kayaknya sama aja, cuma dibalik. Biar kabarnya sama kabarnya. Oke, ya udah segitu aja Jawanya. Menarik ya. Oh iya, sama aja ya. Sama aja kan, cuma dibalik doang. Ada balik Tapi nadanya dibalik doang aja sih yang beda. menandakan itu lebih kasar. Oke. Jadi yang biasanya tuh yang dipakai sehari-hari itu yang mana? Yang halus kah, yang biasa atau yang kasar? Aku jarang pakai yang halus. Soalnya kebanyakan kan notabene teman-temanku umurnya di bawah aku. Jadi biasanya aku pakai yang umum atau yang kadang itu rada kasar. Tapi setauku kalau misalnya ke orang tua yang halus ya pasti. Jangan yang Oke, kamu pernah nggak ngomong ke orang tua tapi yang biasa gitu, nggak pakai yang halus kayak nganggep temen gitu? Oh sering. Oh sih, berarti orang tuanya enjoy. Soalnya orang tua aku juga gitu. Iya, berarti seru aja. Oke, kita skip dari bio dan ternyata dia ini adalah penggambar. Gambarnya bagus-bagus guys. Dari kapan tuh belajar gambar? Gimana ya? Agak bingung juga dari kapannya. Soalnya aku lupa. Gini aja. Lupa aku sejak kapan aku suka. Pokoknya tahu-tahu aku suka gitu. Wow, mendadak. Dari awal. Dari gini aja aku ceritain dari kecil ya, dari umur 2 tahun. Itu aku suka lihat bapakku tuh gambar. Bapakku emang basicnya pelukis untuk cat air ya. Nah, dari situ aku suka warna. Pertama aku bukan suka gambar, tapi aku suka warna. Kayaknya unik gitu ya. Warna merah dicampur biru jadi ungu. Itu menurutku tuh keren. Terus kok bisa ya warna ini ke itu bisa nyampur di tengah-tengah tanpa patah. Kok bisa kayak gitu? Aku tuh ya namanya juga anak kecil kan diliputi dengan banyak rasa penasaran. Singkat cerita kamu lihat papamu gambar gitu ya. Terus diwarnain, jadi kamu tertarik dengan warnanya, lalu mencoba. Nah, nggak mencoba. Belum, aku cuma tanya-tanya. Belum. Aku masih tanya, ini warna apa, itu warna apa. Aku beli krayon, beli spidol, pensil warna. Langsung niat. Lengkap bahkan. Sampai sama bapakku waktu aku SD. Lanjut ya, singkat cerita sampai aku SD. Aku SD masih tetap suka gambar, tapi ya namanya anak pasti tiru orang tua kan. Pasti bapakku kan alirannya naturalis, jadi menggambar benda tuh sesuai dengan benda itu. Ya gambar botol ya botol. Semirip mungkin. Ada alirannya. Wah, apa aja tuh kayak silat. Banyak sih sebenarnya, banyak sih kalau dijelaskan di sini kepanjangan. Ya intinya kayak gitu aja. Iya, jadi alirannya natural. Naturalis itu menggambar sesuai yang dilihat. Nah, aku ngikutin sampai aku SMP. Terus aku lihat temenku, dia itu gambar karakter anime. Aku lupa waktu itu apa. Ini
Tsubasa Chronicle, mungkin yang suka anime lama tahu ini anime. Aduh, coba. Nggak tahu, nggak tahu, aku nggak nonton Oh ya, ya. ya nggak apa-apa. Iya, oke. Emang Lanjut. itu anime lama banget. Aku lihat kok ganteng ya? Aku tanya ini Wah, siapa? oke. Mm-mm. Ini siapa? Terus dikasih tahu ini namanya ini dari anime Tsubasa. Hah? Aku kok taunya Tsubasa main bola ya? Kok beda Iya, iya sama itu. ini? Tadi awalnya aku mikir gitu. Kok Subasa yang mana ya? Taunya main bola nih. Apa yang ini? Sama. Oke, berarti bukan Terus ya? sama dia, bukan beda. Ini Oh, modelnya beda. kayak Cardcaptor Sakura, tapi agak sedikit rumit ceritanya. Nah, terus Oke. dikasih tahu kan animenya kayak gini. Terus dari itu dikasih tahu anime lain. Nah, aku yang notabene nggak tahu apa-apa, cuma nonton doang. Wah, kok bagus ya, kok bagus ya. Cuma nonton Nah, terus doang. kayaknya kayaknya bagus sih kalau dibuat gambar. Ah, coba ah. Nah, dari situ. Mulai tuh. Kayaknya dari SMP. Cuma Iya. tepatnya di kelas berapa aku yang lupa. Oh, tapi berarti yang nge-trigger kamu ingin mencoba seperti itu bukan dari anime, tapi dari papa kamu yang kamu lihat gambarnya. Warnanya seperti itu. Jadi basic gambarnya aku dapat dari bapak, tapi karakter gambarku sendiri aku dapatkan dari ya bantuan dari temenku itu Oke, yang berarti ngasih tahu tentang anime. karaktermu itu enggak maksudnya gambarmu itu termasuk yang aliran natural tadi atau bukan? Udah beda nih. Udah beda, semenjak Oh, SMP beda. aku pindah ke fantasi. Fantasi. Ya karena anime sih. Mm-mm. Ya benar sih orang-orang yang nggak. Iya betul. Ya, terus lanjut gimana lagi? Terus sih sampai aku lulus pun aku masih tetap gambar anime, masih gambar cara-cara gitu. Terus begitu aku lulus, aku coba beberapa kali lomba. Nah, lomba itu rata-rata kan original karakter. Oh iya. Ternyata susah bikin original karakter Nah, itu. original karakter. Maksudnya kamu nggak boleh meniru karakter apapun. Jadi bikin sendiri. Yes, Pakai imajinasi sendiri. betul. Itu pusing. Nah, Itu pusing. pusing. Ya karena Pusing, biasanya orang kalau udah ngeliat yang gambar yang keren, dia pengen gambar itu terus kayak yang seperti itu terus pokoknya. Kita kan kebiasaan menjiplak loh. Begitu Iya. disuruh bikin sendiri. Rasanya Iya, sama. aku harus ngapain ya? Ini ngapain dulu ya? Harus diapain dulu ya? Nah, kayak gitu. Kan ngerti kan rasanya tuh kayak gimana? Itu yang aku rasain pertama kali waktu Iya, ikut iya. lomba. Oke. Nah, dari situ Dari situ gini sedikit cerita ya. Aku juga dulu gambar. Tapi gini, giliran cu gambar sendiri, nggak ngelihat contoh, hancur, nggak berbentuk. Giliran ngeliat contoh misalnya nih komik, aku coba gambar ngikutin, itu masih berbentuk walaupun nggak bagus-bagus amat, hancur juga sih. Cuma setidaknya orang masih tahu itu gambar apa. Tapi kalau misalnya bener pure nih suruh gambar sendiri, coba kamu bayangin mobil, gambar mobil, itu hancur. Itu nggak bisa. Nah, makanya ya saya merasakan hal yang sama. Ya, oke lanjut. Nah, terus dari situ aku belajar original karakter gimana sih caranya. Terus aku masuk ke beberapa komunitas menggambar. Di situ aku diajari kamu harus belajar basicnya dulu. Jadi cara bikin gambar tangan dari berbagai arah, ketika megang benda itu aku harus bisa semua. Gambar terpisah, kaki, model mata kalau lagi menggambarkan ekspresi apa gitu tuh aku harus bisa. Berarti nggak Nah, les ya? udah aku belajar. Enggak, aku semuanya dari awal sampai sekarang pun autodidak. Wah, gila. Cuma ya dibantu lah sama beberapa senior yang sekiranya udah pro. Iya sih, tapi termasuk autodidak sih dari awal. Jadi nggak pernah komunitas les. itu di sekolah atau gimana? Oh enggak. Komunitas itu sendiri. School. Facebook. Oh, Facebook. Oh, jadi kamu cari Ya, tuh di Facebook. Iya, di Facebook. Terus ketemu, oke. Enggak, aku tuh zaman kan takut ya cari komunitas di online gitu kan suka ada yang nggak benar ya. Kayaknya dari zaman. Iya kadang gitu. Ya. Jadi kamu tuh nyarinya kayak gimana? Waktu itu aku iseng-iseng cari komunitas gambar itu kayak orang-orang yang nge-share gambar gitu loh. Nanti orang-orang dalam komunitas itu kasih penilaian kayak gimana.
Nah, aku coba. Aku kirim gambarku, aku minta di-rate. Terus ada yang bilang, gambarmu bagus, tapi kurang seperti ini, seperti itu. Aku langsung langsung ucap nanya orangnya. tuh. Aku udah langsung gercep aku kalau sudah kena orang kayak gini. Aku tanya gimana letak salahnya. Coba kamu benerin kayak gimana. Aku mau lihat. Terus kita sempat ketemu face to face. Ternyata orang Indonesia juga. Wah, cocok. Tapi kalau misalnya dia ngomong pakai bahasa Indonesia ya orang Indonesia dong. Awalnya bahasa Inggris. Oh, awalnya pakai Inggris. Oke, mungkin dia ngiranya kamu juga ini kayaknya bukan Indo deh. Ini takutnya bukan Iya, Indo. dikira aku bukan Indo. Oke. Jadi udah pas tuh, udah Soalnya close waktu tuh. itu- Ketemunya orang Indo juga. Ya udah sama dia aku diajarin sampai bisa. Terus dirasa udah cukup, tinggal aku dikasih kayak kalau belajar bahasa Inggris dikasih vocab. Nah, ini juga sama. Dikasih dasar-dasarnya lah ya. Dikasih. Dia bahkan kasih aku buku panduan. Aku belajar itu ada 2 tahun. Lama sekali. 2 tahun. Tapi sampai sekarang masih di komunitas itu atau udah sendiri lagi, balik lagi sendiri aja? Oh enggak, komunitasnya udah bubar. Waduh. Sudah berapa tahun yang lalu udah bubar. Kenapa bubar? Soalnya adminnya yang nggak bisa ngurus. Capek kali, banyak urusannya, banyak kerja. Iya, kayaknya gitu. Terus mulai sepi kan. Tapi karena aku udah dapet apa yang menurutku aku perlu, ya udah, oke, aku kembali sendiri lagi. Ya, satu-satunya juga harus mandiri sih. Nggak bisa terus dipandu orang itu. Tapi mungkin suatu saat kamu bakal menemukan lagi komunitas itu ketika kamu nge-share gambar di online manapun itu. Kamu nge-share gambar, pasti suatu saat orang akan lihat, dan mungkin ada 1-2 orang yang punya komunitas atau yang punya perkumpulan gambar, atau bahkan guru les gambar yang lihat gambar kamu, dan mungkin suatu saat kamu juga akan direkrut juga gitu. Ya, kalau misalnya bisa sampai gitu sih keren sih. Ya, terus aja sih. Ya. Terus gimana tuh sampai sekarang masih tetap gambar terus? Masih, meskipun sibuk, sebisa mungkin aku gambar. Soalnya menurutku healingku itu gambar. Healing. Bahasanya healing. Oke. Jadi sampai sekarang masih terus gambar, dan oke, ini pertanyaannya, ada nggak sih selama kamu belajar itu kesulitannya itu apa aja sih di gambar? Ada rintangannya nggak? Ada. Ada banyak, semua. Enggak, ada satu masalah penggambar, ya tukang gambar ya apalah itu, yang selalu mengganggu seberapapun profesionalnya dia. Namanya adalah art block. Art block. Iya, itu apa? Itu kondisi di mana pelukis itu ketika menggambar tiba-tiba imajinasinya berhenti dan dia nggak tahu harus bagaimana. Oke, gini. Jadi kamu lagi ngegambar nih. Udah di tengah-tengah nih, misalnya gambar gunung, gambar sawah. Terus kamu bingung ya mau gambar apa? Itu namanya art. Iya. Aku malah seringnya tuh kalau pas di bagian muka, bentar ini mulutnya harus bagaimana ya tadi ya? Bentar tadi gambaranku gimana sih? Ini enggak sih? Ada contohnya? Enggak, aku sekarang belajarnya ke original karakter. Oh, tapi ketika ada contohnya, art block itu tidak masalah kan kalau kamu cuma nyuwin gambar dari yang udah ada gitu. Oh, kalau itu nggak masalah. Oke, jadi art block itu ada ketika seseorang pengen menggambar lewat imajinasinya sendiri tanpa ada contoh apapun. Betul. Nah, terus gimana tuh solusinya? Solusinya berhenti. Udah gitu, sampai tengah-tengah udah beres. Mau nggak mau kamu harus berhenti. Semakin dipaksa, semakin nggak dapet. Oke, tuh jadi gambar itu nggak kamu lanjutin sama sekali besoknya atau enggak waktu selanjutnya? Oh enggak, ya aku tinggal tutup bukunya. Tutup bukunya, coba aku keliling lah, minum air dulu, dengerin musik, bengong atau gimana. Walaupun itu hobi kamu, berarti harus ada refreshingnya ya, harus ada titik lelahnya lah.
Oke, terus kira-kira biasanya berapa lama tuh orang bisa balik lagi, bisa berimajinasinya, dilanjutkan lagi tuh imajinasinya? Nah, itu tergantung mood. Oke. Tergantung mood. Kalau moodnya tiba-tiba bagus lagi, cepet, ya dapat lagi. Tapi aku pernah sekali. Waktu itu dapat sebuah request gambar, temanya itu Valentine. Nah, aku udah dapat gambaran cowoknya, bikin ceweknya. Pusing. Kok ngeblok ya? Ini apa ya? Mau Kok- gambar kayak gimana ya? Gimana ya? Ini mau gambar gimana ya? Tadi aku mikirnya gimana ya? Tapi cowoknya udah jadi bagus, udah Oh, berarti perfect gitu tadinya kamu posisinya. kepikiran, tapi ngeblank. Tiba-tiba ngeblank waktu mau gambar ceweknya. Akhirnya aku break sebentar, aku makan, minum susu, sambil bengong. Berapa ya? Nggak tahu ah. Aku tinggal mandi, aku tinggal main game. Masih aja nggak dapet inspirasi. Aku dapat inspirasi setelah Dapat pemikiran lagi, bisa baiknya agak lama lah ya. betul. Biasanya aku batasin itu kalau mau minta hari hanya 1 minggu sebelumnya. Berarti nggak bisa ini ya, kayak sekolah ya, ngejain tugasnya ini H-1, bahkan apa ya, bahkan Kalau 1 Dede jam susah. sebelum mulai kelas tuh ngejain tugas bisa tuh biasanya. Yang cepat Beda tapi beda. ini nggak bisa ya. Oke. Berarti nggak bisa dikebut Kecuali ya? kalau request sederhana. Request Gimana? sederhana contohnya? Request sederhana aja. Gambar mobil, Jadi beres. kayak gambar satu orang. Nah ya kayak gitulah. Oke. Jadi kayak aku minta gambar cewek lagi nangis gitu doang. Oh it's okay. Kalau itu sehari doang jadi. Iya. Berarti yang Valentine tadi akhirnya 3 hari kemudian beres. Di hari keempat sih malah beresnya. Iya. Oke, jadi dalam kamu menggambar itu berapa lama sih biasanya sehari ngegambarnya? Tergantung situasi kondisi juga. Oke, jadi Kalau umum, kondisi seperti apa? Kalau umum, kondisi kalau aku kan juga ada bisnis sendiri kan. Kalau aku memang lagi senggang, kayak sekarang ini kan aku emang benar-benar lagi senggang tuh. Kalau kira-kira berapa gambar yang bisa aku bikin? Sekitar 3. 3 dalam sehari. Wow, banyak juga. Itu gambar animasi semua tuh? Iya. Oke, 3 dalam waktu sehari. Itu satu gambarnya berapa lama? Kalau biasa ya, nggak ada detail, itu paling 1 jam, 2 jam. 1 jam. Oke, nggak ada detail, maksudnya gimana? Cuma disuruh nih gambar cewek udah beres gitu. Cuma gambar cewek. Jadi kamu lihat gambar, oh aku tahu cewek ini lagi duduk, udah gitu doang. Okay. Tapi kalau pakai detail itu biasanya aku mainnya di bagian wajah, rambut, sama detail tangan. Oke, so detail yang paling sulit yang pernah kamu gambar itu apa? Baju cewek. Wah, itu kalau sudah berenda-renda, pusingnya bukan main. Baju dress kah atau baju kaos cewek? Oh, kalau kaos sih gampang. Kayak baju pesta gitu. Itu kan dress ya jatuhnya. Ya, you know lah. Apalagi kalau temanya baju kerajaan gitu. Wah, itu baju lama. Nah, pernah nggak suruh gambar ini baju nikahan? Baju nikahan. Pernah sekali. Terus gimana, susah nggak? Susah. Aku nggak pernah soalnya, nggak ada pengalaman bikin baju wedding dress. Kalau yang cowok sih simple, sering. Yang cewek itu yang susah.
Itu aku butuh waktu 3 minggu, soalnya gambarnya gede. Segede apa? Satu kanvas. Berapa kali berapa ya waktu itu ya? Kurang lebih 100 kali 150. Wow, walaupun aku nggak tahu itu semana, tapi ya gede sih, di atas 100. Gede. Oke, tapi ngomong-ngomong itu gambarnya besar, kamu tuh ngegambar di mana? Di kertas lalu atau di kanvas atau di mana lagi? Di kertas sih. Aku Selalu ngomongnya di kertas. Iya. Terus Cuma emang ada ya, nyari kertas segede gitu? ada. Hei, jangan salah, di percetakan banyak. Oh, baru tahu. Tapi itu bukan buku gambar kan? Kalau buku gambar aku tahu gede emang. Kalau buku gambar kan terbatas kan. Iya. Kalau buku gambar mentok A1. Tapi kalau kamu ke percetakan, cari ukuran kertas yang gede-gede itu ada. Tinggal tanya aja mau yang tebal apa yang tipis. Oh ya, kalau itu sih aku nggak tahu lagi ya, karena biasanya cuma ngerjain ulangan yang kertasnya sama aja gedenya, cuma nulis-nulis gitu. Kan sekarang biasa juga kertas kecil, dan bahkan sekarang nggak pernah pakai kertas lagi kayak buat menulis. Mulai online ya? Iya, semuanya online ya. Gambar juga online kan bisa. Oke, jadi selama itu kamu gambar pakai kertas terus, pernah nggak gambar online nih? Kan biasanya yang desain itu kan sekarang udah online, gambarnya di aplikasi, itu lebih enak kan, lebih katanya lebih gampang. Kalau punya padnya, tahu nggak sih pad buat gambar? Ya, di komputer. Iya, Ya, drawing punya itu katanya lebih gampang, terus bisa gambar di online juga, di aplikasi juga lebih enak. Nah, kamu pernah nggak gambar di situ? Dulu aku sempet ikut pelatihannya, tapi nggak tahu kenapa. Soalnya beda. Teknik menggambar tradisional. Tradisional itu maksudnya dengan pensil. Sama digital art yang cuma pakai, ya kamu tahu kan kayak gimana orang gambar digital itu. Itu beda. Tekniknya beda. Oke, jadi kamu lebih suka yang mana? Tradisional art. Original. Yes, yang aku lebih suka pakai pensil. Iya, karena udah terbiasa ya. Iya. Nah, terus kamu nggak mau mencoba lagi tuh buat yang digital? Karena kan digital ya gimana ya, kayak semakin kesini kan semakin modern, dan harusnya hasilnya lebih bagus yang digital ketimbang yang manual zaman dulu gitu. Nah, kamu nggak mau nyoba tuh? Pinginnya sih, tapi kalau untuk kesana budgetnya yang baru. Iya. Oh, berarti suatu saat kalau misalnya ada budgetnya, bakal mencoba lah ya. Oke, di luar itu kan kamu udah berapa kali nih gambar dan sering ditaruh di IG yang aku lihat juga, dan ntar juga aku pasang gambar kamu di akhir. Tapi gini, pertanyaan aku kan dari awal kamu suka warna nih, suka banget sama warna kan, dan itu pun yang membuat kamu menjadi suka menggambar. Kenapa yang di IG tuh gambarnya kebanyakan yang nggak ada warnanya, malahan yang benar cuma desain doang? Nah, itu aku berubah. Ya itu tadi, semenjak aku pindah ke fantasi, aku ninggalin warna. Oh, jadi beneran semuanya rata-rata nggak ada warnanya. Kenapa nggak diwarnain supaya bagus? Atau kenapa? Atau gimana? Kalau warna itu perlu banyak waktu lagi, dan kalau melihat dari keadaanku sekarang, agak susah cari waktunya. Karena waktunya terbatas ya. Kalau misalnya waktunya banyak, mungkin bakal diwarnain juga. Karena aku dulu menggambar, aku selalu nggak mau warnain, karena ketika aku warnain gambarnya jadi jelek. Beneran. Kalau misalnya nggak ada warna, itu lebih bagus daripada aku warnain gambarnya. Jadi aku nggak mau warnain gak ada itu. Kalau udah gambar nih, udah sama nih sama contohnya, udah aku nggak mau warnain. Ntar jadi jelek, jadi hancur. Nggak tahu kenapa, kayaknya emang bawaan kerusakan. Bawaannya lebih suka menghancurkan daripada memperbaiki, daripada membuat bagus. Oke, jadi kira-kira kedepannya bakal terus menggambar kah?
atau Oh, of ada course. kemungkinan akan Of course. stop di suatu waktu? Kalau enggak kalau stop sih enggak. Nah, Udah stop bagian dari hidup. Widih, udah nempel banget nih. Mhm. Jadi kamu bakal kerja di tempat gambar atau bagaimana? Yang itu aku masih cari-cari sih, soalnya kok kebanyakan itu cari yang lulusan masalahnya. Oke, bentar, kamu kan ini umur 20 ke atas lah ya, udah Uh-uh. depannya 2, Uh-uh. berarti udah kuliah. Kuliahnya gambar juga? Aku nggak kuliah masalahnya. Oh, oke, jadi lebih fokus Iya, kerja sayangnya sama nggak gambar kuliah. aja. Apakah Jadi kerjaan mungkin kamu aku berhubungan dengan gambar? freelance. Oh, bisa dibilang begitu? Dibilang, Soalnya ini kayaknya ada freelance. enggaknya nih. Oh, freelance. Jadi paling susah tadi adalah menggambar yang Valentine itu ya? Iya, yang Valentine sama wedding dress. Soalnya gambar besar itu lebih sulit daripada bikin gambar kecil. Oke, ada nggak pendapat orang yang kamu, misalnya dia nge-request nih ke kamu, terus dia bilang jelek? Ada nggak? Sering, bukan ada lagi. Sering. Enak tuh, padahal udah usaha kan ya, udah capek-capek. Masih di... Oke, ngomongnya gimana? Kok Nggak kasar kan? gini sih? Dia bilangnya kok gini, rata-rata gini kan, habis aku tunjukin ini hasilnya gimana menurutnya, ada yang perlu diperbaiki atau tidak kan, biasanya gitu kan kalau ngomong ke customer. Nanti kalau customernya dia nggak suka, biasanya gini, loh kok gini sih, kan aku nggak kayak gini mintanya, harusnya kan ini begini, harusnya kan ini begitu, kok jadi kayak gini sih. Nah itu tuh Terus kamu jawabnya apa? ya aku bilangnya kan tadi bilangnya sesuai dengan requestnya kan ini tak sebutin semua, kan semua sama sesuai dengan yang di request kan, bajunya minta yang seperti ini, mukanya yang seperti ini, rambutnya yang seperti ini, backgroundnya yang seperti ini, loh masih kurang apa lagi? Oh nggak bisa, masih kurang, padahal sudah benar-benar aku teliti banget kalau soal requestan, nggak boleh ada yang kurang dan nggak boleh aku tambahin. Jadi harus itu pas lah ya. Itu kalau udah kena customer ngotot, nggak bisa aku minta ulang ya bayar lagi. Astaga, manusia tidak ada menghargain ya. Enggak, susah di Indonesia itu gini, di Indonesia itu apresiasi untuk seni itu kurang. Soalnya aku kan freelance-nya nggak cuma di Indonesia, aku juga punya customer dari Australia. Itu meskipun gambarku waktu kurang, jujur waktu itu aku ngerasa gambarku kurang. Aku bilang, I'm sorry. Ya intinya aku bilang kalau sepertinya gambarku ada yang kurang. Jika kamu merasa ada yang perlu diperbaiki, nanti aku perbaiki. Nggak masalah, aku gambar ulangnya gratis. Soalnya aku sendiri merasa gambarku kurang bagus. Terus dia bilang, oh, it's okay. Setiap karya seni itu punya keunikan masing-masing dan aku masih bisa ngelihat keunikan itu dalam gambarmu. It's okay. Jadi aku tuh ngerasa orang luar negeri ternyata kalau lihat seni itu kayak ini barang berharga. Iya, dan itulah yang membuat orang luar negeri itu lebih open minded, lebih maju. Nah dari situ ya. Jadi harganya di sana lebih mahal. Lagian juga ya apa sih, kayak kan orang juga udah usaha, setidaknya nggak usah ngotot gitu, kayak hargain dulu aja yang udah ada. Kalau emang kurang kan tinggal ngomong ya, ini kurang ininya, kurang di sininya kan bisa ngomong gitu. Lagian itu gambar pakai pensil kan? Drawing pen. Drawing pen masih bisa dihapus nggak sih kalau gambar? Oh nggak bisa kalau drawing pen. Oh ya, setidaknya orang bisa ngomong lah ya, tolong buatin orang bisa nggak yang kayak gini, kan ngomong baik-baik bisa gitu, kenapa harus protes? Ini kebaikan protesnya manusia ya. Oke. Tapi emang gitu sih, kayak emang sifat dasarnya aja mungkin. Jadi daripada Indonesia, orang luar negeri lebih respect lah ya
terhadap Iya, lebih seni. Ya karena juga lebih banyak seninya yang bisa didukung sih. Mm-mm. Oke, jadi adakah keluh kesah sepanjang menggambar? Pernah Keluh nggak ngeluh? kesah. Kok misalnya nih, kok yang request gini amat orangnya, atau enggak kok nggak bisa-bisa ya ngegambarnya ya, kok ini jelek terus ya, padahal udah diulang-ulangin gitu. Iya, kurang lebih seperti yang disebutkan. Oke, udah tarik nafas tuh, udah capek banget. Bahkan pernah. Jadi banyak ya ngeluhnya. Lebih banyak mengeluh, tapi nggak boleh mengeluhnya. Kalau kebanyakan mengeluh nggak jadi. Iya benar. Jadi dong, kapan mau gambar? Kan bau mata nih, bau segaris. Udah. Gimana sih? Kok gini sih? Bau segaris tuh. Oke, jadi satu gambar itu berapa kertas yang Anda habiskan? Biasanya ulang tuh. Kalau ada salah. Kalau lagi mujur ya, kalau lagi apa ya istilahnya tuh lagi bling-blingnya, itu aku cukup gambar sekali di sketsa. Terus kiranya aku udah dapet gambarannya, oh kayak gini, oke gitu ya. Nah aku baru gambar di kertas utama, langsung jadi bisa. Oh berarti pakai pensil dulu ya pertamanya pasti supaya bisa dihapus ya, nih. Jadi baru habis itu di kertas yang asli, yang buat yang benar gambarnya baru. Oh ya, jadi 2 kertas doang aku butuhnya. Oke. Kalau misalnya lagi ngulang-ngulang tuh, paling banyak berapa kali ngulang tuh? Pernah ada hampir 40. Hah? What? 40 kamu habiskan kertas cuma buat satu gambar? Wow, luar biasa ya penggambar ini. Kenapa tuh bisa 40? Kan bisa pakai pensil dulu di awal. Bisa kamu hapus dulu. Ekspresinya aku nggak dapet. Oke, terus iya nggak maksudku gini loh, kamu gambar nih pakai pensil, bisa kamu hapus ekspresinya, kamu ganti dong, bisa dong. Kenapa sampai harus 40 kertas? Enggak, aku gini, kalau aku jual gambar itu sebisa mungkin minim hapusan. Jadi aku gambar di satu kertas, aku cari dulu kayak gimana, dirasa udah cukup, baru aku pakai kertas yang benar-benar aku pakai untuk dijual. Oke. Nah masalahnya setelah kena di situ, udah bagus kan, gambar postur tubuhnya udah bagus. Terus baunya ada. Pas kena ekspresi, loh kok gini ya? Aduh, salah. Baunya ada. Baunya jelek, pas udah jadi. Jadi kamu ulang lagi. Kadang tuh udah sampai ulang terus. Pernah tuh sampai gambar ke hampir terakhir. Tak rasa udah cukup nih, gambarnya udah cukup, tinggal diwarna. Warna tutup. Wah, tintanya bocor. Waduh. Aduh, nangis aku. Ya, berarti ya bagus sih, profesionalnya dapet. Jadi kayak nggak asal-asalan. Nah, kalau lagi ngamut nih, lagi ada request, tapi kok kayaknya lagi ngamut gambar, itu gimana? Pernah nggak? Pernah. Ya terus gimana? Kamu memaksakan atau ya jangan dulu deh, ntar aja. Kalau dari kalau waktu kayak gitu biasanya aku cari referensi. Mending aku cari referensi aja. Biasanya kayak gitu tuh bisa membangun mood dengan sendirinya. Ya, aku nggak tahu sih kalau tentang itu karena kan aku tidak menggambar. jadi begitu. Jadi cari referensi doang ya, nggak cari refreshing ngapain ke yang lain, makan dulu, tidur dulu, nyantai dulu, istirahat dulu atau apa? Enggak, kalau kayak gitu malah bikin semakin gak mood. Lah, makin malas. Kan refreshing. Justru makin malas. Aku pernah soalnya kayak gitu. Daripada males juga nyari-nyari gambar buang-buang kuota. Santai-santai dulu sampai 1 hari. Moodnya gak dapet. Jadi beristirahat tidak memulihkan mood ya, belum tentu. Harus dipancing. Kalau di aku dipancing. Ya tiap orang beda-beda. Tiap orang beda. Kalau kamu harus dipancing. Oke, selain gambar nih,
Ada hobi lain tidak? Apakah emang hidup kamu cuma untuk menggambar atau ada yang kamu inginkan lagi? Gak ada sih, aku cuma hobi gambar sama lari doang. Lari. Lari Iya, kemana? lari maraton. Oh, Maraton. Bukan lari dari kenyataan. oh, Beda, beda. waduh, jangan dong. Yang itu agak Jangan. menyeramkan tuh, jangan dong. Oke, lari maraton, lari di mana? Ada di Surabaya itu selalu ada 4 bulan sekali selalu ada event. Terus kamu ikut lomba? Dulu sering sebelum pandemi itu aku selalu ikut. Pernah menang? Enggak, saingannya terlalu susah. Paling cuma masuk ya 25 besar lah. Nggak sampai, Udah bagus. nggak sampai juara. Sekarang saya jalan 1 kilometer aja kayaknya udah capek deh. Iya karena udah lama. Itu lari berapa putaran? Itu hitungannya gini, ada 5K, 10K, sama 15K. Tapi yang umum di sini itu apa ya, jarak. Jadi Oh, KM. 5K itu 6, bukan. Oh, 5K itu 6 kilo untuk sebutannya aja. Oh, terus? Jadi kalau ada tulisan, kalau seumpamanya ya kamu lihat ada lari maraton 5K. 5K itu bukan 5 kilo. 5K itu kayak tingkatan. Wah, Jadi baru tahu nih. 5 itu 5K itu artinya 6 kilo. 10K 12 Oke. kilo. Dan seterusnya 5K perkelipatan. 6 kilo. 10K 12. Oh, 12. dikali 2 terus ya. Tapi kenapa Ya. sebutnya jadi K ya? Nah, kalau itu dari sananya. Oh, nggak tahu ya sejarahnya ya berarti. Nggak tahu aku kalau kayak Oke. gitu. Nah, terus kamu biasanya kuat tuh sampai akhir? Semuanya kuat tuh, 5K, 10K. Oh, enggak, aku nggak pernah coba yang 10K. 10K itu untuk profesional. Ya, entar kaki kram kan nggak lucu ya di tengah-tengah. Tempel gitu ya. Atau nggak pingsan kan. Terus Kalau 5K aja aku udah kuat. 5K aja udah ngos-ngosan gitu ya. Ini mau nyoba 10K mati dah gue. Kan gitu ya. Paling jauh berapa? Paling jauh kalau ini ya di luar maraton. Jadi kayak aku memang nggak lari untuk latihan. Enggak, maksudnya paling jauh di maratonnya itu berapa, Kak? Oh, paling jauh itu kalau nggak salah 20K. Kalau udah kena internasional 20K. Kak, itu berapa kilometer? 24 kilo. 24 kilometer itu yang lari manusia bukan? Antar kota. Kebetulan manusia ini. Oh, kebetulan manusia ya. Kok agak serem ya, itu orang nafasnya panjang ya. Dan nafasnya panjang, kakinya kuat lagi. Itu manusia. Agak menyeramkan. Oke, jadi antar kota. Larinya antar kota. Gimana cerita maraton lari antar kota? Jadi itu jalannya dikosongin tuh 2 kota. Iya, dulu di sini pernah kok. Tapi aku nggak tahu itu berapakah. Waktu itu Surabaya Mojokerto. Wow, jalanannya bener-bener dikosongin, nggak boleh buat mobil, motor ya nggak bisa lewat. Kalau nggak mungkin cuma diambil separuh doang jalan. Nah, tapi itu gimana? Maksudnya kan jalan kan nggak semuanya rata kan. Terus apa istilahnya itu orang lari di jalannya nggak rata, entah ada yang kesandung gitu. Oh, itu udah resiko. Ya kalau misalnya lari sih mendingan di arena sih. Kan jalannya pasti nggak ada yang kayak gitu ya, nggak ada yang ada polisi tidurnya lah, ada apanya lah. Tiba-tiba ada pisang di jalan kepleset kan nggak lucu gitu, malu-maluin. Iya dong, kan jalan bebas. Tiba-tiba ada apa kepleset kan nggak lucu gitu, malu-maluin. Oke, jadi kamu pernah 5K. Terus peringkat berapa tuh paling tinggi? Yang terakhir aku coba lari itu berapa ya? Bentar, ini udah lama. Terakhir aku lari itu akhir 2018. Kalau nggak salah peringkat 19. Wah, dari berapa orang? Dari 300 berapa gitu, aku nggak ingat.
300 itu nggak sekali lari satu lapangan 300 orang langsung lari kan? Iya semua Hah? kedudukan tiket. Bentar. Itu lapangannya segede apa ya? 300 orang langsung lari. Oh, bukan lapangan, jalan. Jadi di situ tuh Agak serem. semacam ada kompleks perumahan. Nah, kan kalau kompleks kan nggak terlalu ramai tuh lewat. Tapi itu turnamennya ini enggak maksudnya internasional. Maksudnya khusus nggak atau emang diajain satu kampung atau apa gitu? Oh, enggak, itu kota Surabaya. Oh, bukan yang sering muncul di TV kan? Kalau di TV kan ada lagi maraton yang berapa putaran itu loh. Oh, yang itu lari cepat. Beda. Oh itu bukan maraton ya? Iya, Oh bukan. beda ya, dikira Beda itu itu. maraton loh. Iya dari dulu aku ngira itu maraton tuh kayak gitu. Oh ternyata bukan ya? Itu lari cepat. Berarti tapi sama kan? Berarti intinya sama-sama lari kenceng-kencengnya kan? Iya, sama itu sama tetap. Cuma bedanya ada arena dan tidak ya. Berarti Nah, kalau iya, maraton lebih menyeramkan dan membahayakan dibandingkan yang lari cepat. Karena lari cepat ada arenanya. Maraton tidak. Oke. Ya kita tahu. Jadi kalau misalnya nawarin maraton gua tidak, makasih. Mending tawarin suruh lari cepat ada arenanya daripada maraton gua kesandung bubar. Ya kan daripada orang maraton kan soalnya di jalan nggak ada yang tahu kan, ada polisi tidurnya, ada apanya yang harus dilewatin. Dan itu sampai ada yang jatuh nggak? Pasti ada dong ya. Kayaknya pasti ada aja. Selama wah, aku juga kurang tahu ya. Selama aku lari, fokusku lari doang soalnya. Nggak liatin yang lain gimana nih. Bobo mau mikir yang lain, diri sendiri aja udah pusing, udah ngos-ngosan gitu ya. Nggak deh yang mikir yang lain, nggak, makasih. Nggak mau lihat yang lain. Sendiri aja udah pusing kan. Ya. Oke, jadi capek banget tuh ya. Kalau misalnya pas beres langsung ngos-ngosan, atau jantung. Udah berapa kali ikut pertandingan kayak gitu? Berapa ya? 7 kayaknya. Sekitar 7 kalau nggak 6 lupa. Tuh, kuat juga nih ya. Saya terkagum. Ya, bagus. Berarti sehat. Walaupun nggak tahu jantungnya sehat atau enggak. Karena udah 7 kali maraton. Oke, jadi ya segitu dulu. Kayaknya udah kelamaan nih. Dan thank you banget buat Rie. Gambar-gambarnya juga keren. Kalau kalian mau lihat, ntar IG-nya aku kasih di link deskripsi. Ya ada yang mau disampaikan gini, buat orang yang suka gambar nih, gimana nih caranya? Atau enggak buat orang yang suka gambar tapi minder, mungkin takut gambarnya jelek atau gimana? Tuh gimana? Kalau untuk kalian yang merasa gambarku ini kayaknya beda banget sama yang profesional, it's okay, semua belajar dari awal. Aku pun juga dari awal gambarnya juga jelek-jelek banget ya, jujur, daripada kayak sekarang. Yang penting latihan, perbaikin basic, terus telaten, dah cukup. Laten, ya, Disiplin juga. Harus mau terus nyoba. Gagal, siapa orang pasti gagal ya. Pasti pernah ya. Nggak mungkin ada yang mulus terus gitu kan, nggak ada gagalnya ya. Intinya harus telaten ya. Oke, ada yang mau di ini nggak, yang mau di share, dipromosiin mungkin, atau yang mau request gitu? Apa ya? Aduh, apa nih? Nggak apa-apa, ngomong aja. Kalau misalnya mau promosiin tentang kerjaannya nggak apa-apa. Yang mau request. Oh enggak. Soalnya job saya sudah banyak. Enggak, makasih. Tapi kalau semuanya ada, kalau ada yang mau request nggak apa-apa. Kalau semuanya Kak, aku butuh konsultasi gambar, boleh cek aku aja lewat DM IG ya, kan nanti IG-nya ada linknya kan. Nah, bisa langsung DM aja. Oke, gini. Pertanyaan terakhir. Kalau yang mau request itu apa aja yang harus dijelasin di request? Apa aja yang harus dijelasin? Jadi gini, misalnya detailnya A, detailnya B, atau enggak nanya bisa harganya berapa maunya gitu, atau gimana gitu, nggak tahu kan aku. Ada nggak tuh harus gitu. Dijelasin apanya aja tuh kalau misalnya mau request? Kalau mau request, yang pertama aku mau request
budgetnya segini, temanya ini, aku mau orangnya seperti ini dan itu. Udah gitu aja. Jadi budget, gambarnya apa? Budget, temanya Temanya apa? Nah, Lagi? terus kamu mau karakter yang seperti apa? Karakter yang seperti apa? Oke deh. Ya itu yang buat mau yang request ya. Kalau ada yang mau. Tapi mungkin nggak bisa sekarang banget ya, kerjaannya masih banyak. Ya jadi harus menunggu waktu juga. Kan setiap orang ada giliran. Oke bisa. Ini nggak? Pakai bahasa Jawa dong. Endingin pakai bahasa Jawa. Bisa? Ending bahasa Jawa. Boleh dicoba. Oke, benar. Aku hitung ya. Coba. 3, 2, 1. Ya wis kanca-kanca matur suwun wis gelem ngrungokne awakku karo Jose. Wis ngono wae wis. 闇を払って闇を払って夜の帳が生みたら合図だ愛出して回る感情線ざれ言などは吐き捨て言い方まだ止めないでまだ止めないで誰よりもせとってる街に生まれ仕事しないものになったで呪い呪われた僕の未来を想像して走って転んだ消えない痛み抱いては世界が待ってるこの一瞬を